Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah mursalin sayyidina wa maulana wa sahbihi ajmain awaladu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua bisa berkumpul di tempat yang sangat nyaman pada siang hari yang tak kurang suatu apa. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa bermunajat kolaborasi ini dalam rangka diseminasi budaya positif dalam satu rangkaian aksi nyata dari program Guru Penggerak. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru semua yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengikuti kegiatan ini. Tak lupa juga kami aturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang selama ini sudah mendukung kegiatan saya dalam mengikuti program Guru Penggerak. Rekan-rekan semua yang berbahagia, rangkaian aksi nyata diseminasi budaya positif merupakan salah satu program yang harus saya jalankan dalam mengakhiri modul 1 program Guru Penggerak. Mohon maaf sebelumnya saya berdiri di sini bukan dalam rangka lebih tahu ilmu dan sebagainya, karena program diseminasi ini merupakan suatu kewajiban bagi saya untuk menularkan apa yang sudah saya peroleh selama kurang lebih 2 bulan ini mengikuti Guru Penggerak. Pada modul 1 budaya positif yang dihadirkan, kami selaku TGP Angkatan 9 dari pengajar praktik Bapak Agus Setiono dan juga fasilitator Ibu Yunda Gayani akan menampilkan alhamdulillah kita semua diberi karunia, kita ditakdirkan oleh Allah sebagai pendidik. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal, memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, berdasarkan filosofi pemikiran KHD, jadi anak-anak murid-murid kita laksana tanaman. Tugas kita adalah merawatnya supaya tubuh berkembang sesuai dengan motivasi, sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Manusia melakukan sesuatu, motivasinya adalah satu antara lain. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dalam berperilaku manusia ini patuh taat itu karena tidak ingin dihukum. Kalau tadi contohnya ada yang tidak memakai helm karena takut polisi, tidak memiliki SIM karena takut karena polisi, sehingga mereka tujuan motivasi berperilakunya karena takut peraturan, takut polisi, takut hakim, takut jaksa dan sebagainya. Yang kedua, manusia berperilaku karena ingin mendapatkan sesuatu. Ini kalau orang Jawa namanya pamrih, ada pamrihnya. Orang berbuat sesuatu ada keinginannya, ingin dipuji, ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan penghargaan. Nah, ini salah satu motivasi. Yang selanjutnya adalah motivasi ingin menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Berlanjut ke kehidupan dasar manusia. Setelah tadi motivasinya melakukan sesuatu karena takut, karena mendapatkan imbalan, karena ingin menyesuaikan dengan hati nurani,
Pada dasarnya manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Berbeda dengan kebutuhan secara ekonomi, ya dari sandang, pangan, papan, ini lebih universal, lebih lengkap. Mulai dari kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Bagaimana caranya manusia itu bisa hidup, bisa makan, bisa memiliki tempat tinggal, terhindar dari bahaya api, kedinginan, kemudian dari rasa sakit dan lain sebagainya. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang atau diterima. Diterima ini, rasa diterima lebih luas lagi, jadi tidak hanya diterima oleh pasangannya, tidak diterima oleh orang tuanya, anaknya, tetapi juga diterima oleh orang lain. Kasih sayang ini luas, jadi tidak hanya kisah kasih di sekolah. Jadi ada kisah-kisah paling tidak hanya antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih universal. Termasuk juga kasih sayang kepada lingkungan, kepada tumbuhan, kepada makhluk juga itu. Kalau dengan hantu bagaimana Pak? Nah, ini lain lagi. Nanti bisa bertanya kepada Bapak Eko. Kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Pada dasarnya manusia itu ingin bebas, tidak ingin dikekang. Bagaimana caranya kita bisa bebas sebebas-bebasnya? Ini mungkin bisa saya rasakan pengalaman dulu sewaktu muda, waktu sekolah masa-masa SMP, SMA itu kan pengennya kebebasan, pengennya ke main-main, pengennya motoran, pengennya touring, pengen dan sebagainya. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini hubungannya dengan kebebasan tadi, kebebasan kesenangan itu hubungan erat. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah permasalahan power. Ini ya kalau kita lihat Prabowo Jokowi itu kan ingin menguasai orang lain, lebih utamanya adalah menguasai Indonesia. Nah, power. Tadi di kebutuhan bertahan hidup hubungannya dengan makan, minum dan lain sebagainya, ya sandang, pangan, tapi juga rasa aman, rasa nyaman, rasa kasih sayang bagian dari kelompok, teman, keluarga, hidup. Nah, ini lebih luas lagi. Tadi sudah kita coba jelaskan kesenangan ya, bermain, tertawa. Seperti juga saat ini kita sebenarnya unsur kesenangannya, pannya lebih enak ya, lebih banyak. Karena apa? Karena memang anak-anaknya sekarang sudah pulang, jadi tidak dipusingkan oleh anak-anak yang Pak, Bu. Kita sudah senang di sini, bisa kumpul, ngasih, nonton dong, kayak bakul jamu. Power ya, ini rata-rata kita sebenarnya power menguasai anak, menguasai teman, lingkungan dan lain sebagainya. Yang lebih luas lagi ya, kita ingin diakui, dihormati, tidak guru. Nah, seperti itu penghormatan di lingkungan kita yang sebenarnya selama ini sudah kita dapatkan. Bagaimana kalau kebutuhan tadi tidak terpenuhi? Nah, biasanya ada pelanggaran atau kesalahan. Orang kalau di kebebasannya dikekang biasanya memberontak. Kuda yang selama 1 bulan kurung pasti suatu saat akan memberontak, pengennya bebas, pengennya keluar. Kemudian ini dari kebutuhan tadi, ini ada yang bisa kita lihat contoh-contoh kasus yang ada di sekolah kita yang kita hadapi setiap hari. Mulai dari ini, Dina meminta bekal makanan temannya, dan anak yang suka membolos, anak yang mengganggu temannya, merasa hebat, kemudian mengganggu teman, membuli teman. Ini biasanya yang sering ada di lingkungan kita. Hubungan konsekuensi dan restitusi sesuai yang sering kita laksanakan, bahwa selama ini saya terutama menyadari bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Di sini tidak ada yang namanya hukuman. Jadi anak-anak itu diharapkan untuk bisa menyadari kesalahannya sendiri, kemudian dari hati
contoh-contoh hukuman. Jadi mulai dari kita sering melakukan ini, ada anak yang terlambat datang, ada anak yang tidak ikut upacara, tidak masuk pramuka, tidak ikut ekstra, disuruh untuk membersihkan WC, membersihkan sampah, memungut sampah. Nah, ternyata hukuman-hukuman seperti ini dalam kurikulum merdeka belajar saat ini amat sangat dihindari. Jadi anak itu diharapkan untuk bisa menyadari kesalahannya sendiri, walaupun pada pelaksanaannya sangat sulit kita lakukan ya. Kita memaksa anak untuk sadar itu sulit sekali ya, walaupun sulit sedikit demi sedikit kita laksanakan mungkin dengan kolaborasi dari satu guru dengan guru yang lain. Ini anak kita biasakan tidak ada hukuman, jadi ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Nanti restitusi ada tersendiri. Kemudian selain hukuman yang istilahnya menjadi canggung bagi anak itu adalah penghargaan. Dikenal dengan istilah reward and punishment. Nah, reward penghargaan. Kita memberi anak yang juara, lulus, kemudian bisa berhasil menyelesaikan kataman dan lain sebagainya. Ini ternyata menurut apa yang sudah saya pelajari di program penggerak ini ternyata bisa menjadi canggung, membuat kalau kelebihan terlalu lama ini ternyata tidak bagus, karena ini tadi ada pengaruhnya, mulai dari pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Sekali kita tidak memberi penghargaan, anak-anak menjadi putus asa, menjadi tidak semangat lagi, kemudian juga dalam tanda kutip memanjakan anak akan terbebani, saya harus meningkat lagi, motivasinya adalah hadiah, entah itu mulai dari yang ringan, ujian maupun uang, sepatu, baju, kaos, maupun pengen kemana. Justru kalau naik kelas kita pergi ke Jepara, ke Pantai Kartini dan lain sebagainya. Ini ternyata tidak bagus untuk perkembangan anak. Nah, ini restitusi. Restitusi ini merupakan yang baru bagi saya, karena yang mengungkapkan saja baru tahun 2004. Berarti kan penelitian sudah lama, baru ini merupakan yang baru. Bahwa restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan murid memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali nyaman dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita diajarkan untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi murid. Murid diajar berpikir bagaimana kalau masalah seperti ini, bagaimana memperlakukan orang lain. Salah satu disiplin positif untuk mewujudkan restitusi tersebut adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengapa selama ini merupakan hal yang baru. Kita tahu bahwa di sekolah-sekolah kelas itu ada namanya peraturan, pokok tertib, tata tertib, sampai juga sepanduk berbanner-banner banyaknya tata tertib peraturannya. Ternyata ini tidak diperbolehkan. Mengapa keyakinan kok bukan peraturan? Nah, ini apa bedanya? Mungkin ada yang sudah paham keyakinan dan peraturan, atau mungkin Bapak Ibu ada yang sudah berbagi keyakinan kelasnya. Monggo Ibu Jenny. Sedikit merefleksikan tentang keyakinan dan peraturan untuk perbedaannya. Kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama dengan murid berdasarkan perasaan murid yang mereka merasa nyaman. Sedangkan kalau peraturan itu dibuat oleh guru hanya satu jalur dan murid itu dipaksa untuk mengikuti aturan tersebut tanpa mempertimbangkan perasaan murid, apakah ini sudah sesuai dengan perasaan saya bisa melaksanakannya dengan nyaman atau belum. Oke, bagus sekali. Terima kasih pendapatnya. Jadi keyakinan dan peraturan ini perbedaannya di apa orang yang terlibat, kemudian apa yang ingin kita
yakinkan peraturan, nama saja peraturan dari zaman dulu Belanda itu kan dibuat oleh satu pihak. Peraturan berlalu lintas yang buat bukan masyarakat, bukan Pak Duko, Pak Lurah, Pak RT, tapi yang buat ya polisi, isu pemerintah. Tidak ada tahanan, tidak ada istilahnya konsultasi dengan rakyat jadi kalau kepiye ayo dari peraturan, tidak seperti itu. Beda dengan keyakinan melibatkan semua pihak yang akan melaksanakan keyakinan tersebut. Kalau di kelas mungkin Pak Guru berkonsultasi menyamakan pendapat. Kelas ini apa yang kepiye? Oh ya pelajaran pas pelajaran orang ono sing jajan metu tidak boleh ada yang rame yang ribut. Nah, keyakinan kelas karena kita ingin menerapkan sesuatu yang positif tidak boleh menggunakan kata sangat tidak dan sebagainya. Tadi contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata tersebut menurut guru bahasa Indonesia dapat diperhalus dengan membuat kenyamanan kebersihan di kelas. Tidak boleh membeberkan kendaraan sepeda motor di tempat parkir. Tidak bolehnya kita buat secara positif menjadi kalimat menjaga ketenangan di lingkungan sekolah. Nah seperti itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Ternyata sudah paham karena memang di PMM sudah katam, sudah ada Bapak Ibu semua sudah mempelajarinya, sudah dapat sertifikat, mudah-mudahan segera cair sertifikatnya. Ya, restitusi makanya ya ini kembali ya keyakinan kelas saya ini kan sudah banyak yang menerapkan. Kemudian kita sebagai guru harus mengenal posisi kontrol kita kalau menghadapi suatu kasus. Ada sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Secara umum, pendukung ini ibaratnya polisi, hakim, dan jaksa. Jadi, ya kalau namanya melanggar, ya harus dihukum. Orang menjadi takut, ya namanya pendukung, pengadil. Kalau kita yakin dia, polisi, hakim, jaksanya akan selalu semua. Ya, kemudian membuat rasa bersalah ini mirip dengan hukum tapi dengan bahasa yang lebih halus. Ini kalau wilayah di sinetron Indonesia ini ada bahasa yang lembut memelas tapi menghancurkan hati. Ibu mertua kecewa sekali sama kamu karena kamu mendapatkan suami yang miskin. Pokoknya seperti itu ya. Ini apa ya? Untuk membuat rasa bersalah anak. Posisi yang ketiga adalah teman. Kita menjadi teman yang baik. Sebenarnya kita itu dituntut untuk menjadi teman yang baik bagi anak. Tetapi hubungan ini kalau pertemanan dengan anak kalau kebablasan sudah tidak bagus. Anak merasa sejajar bahwa menyebut Pak Gurunya beradu, kemudian apa ya, bukan menghormati atas Pak Guru tapi menganggap mereka seperti teman. Kalau di dalam sekolah tidak masalah, biasanya malah yang di luar sekolah ketemu jalan, lur, amin lur, dan seperti itu, bro, dan lain sebagainya. Itu masih penting kalau jadi sekolah dipanggil dengan konsol jalan tiduran sana malah lebih menyakitkan. Pemantau berarti mengawasi, mengontrol seperti ini. Pemantau ini lebih kepada orang kalau melanggar peraturannya seperti apa, yang dilanggar peraturannya apa, sanksinya apa. Kalau kamu melanggar, kamu harus ngapain dan sebagainya. Nah ini posisi yang diharapkan adalah posisi manajer. Manajer ini lebih kepada membuat hati murid, hati anak itu tersentuh, tergerak. Bagaimana seorang manajer membuat hati anak menjadi luluh, menjadi sadar. Oh ternyata perbuatan saya ini salah. Oh ternyata benarnya ini harusnya begini. Kamu yakin? Jadi ini lebih kepada mengembalikan sesuatu pada hati nurani. Contoh yang kowe ora gelem biji
ya ini semua dikembalikan kepada hati nurani. Perbuatan itu kalau kamu sebagai korbannya yang kamu rasakan, kamu enak atau tidak, nah, ini posisi manajer ini yang akan lebih baik. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, sekarang mari kita simak video permasalahan yang sering kita alami, kita lihat di lingkungan sekolah kita. Begitu. Nyoba motor Pak, mau berangkat sekolah berebut mau berebut ya. Ini ngejar kita ke kelas dulu, ayo kameramen. Ayo. Challenge. Ini jam olahraga atau jam istirahat? Istirahat, pakai olahraga mengapa? Main sepak bola di dalam kelas? Boleh kan bisa di luar. Ini kalau kena kaca gimana nanti? Kacanya pecah gimana? Oh ya, besok tidak diulangi ya. Dari video tersebut, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer. Saya berusaha untuk menggali anak dari hatinya tentang perbuatan yang mereka lakukan. Sangat sulit memang, tetapi dengan adanya usaha, ketekunan, serta perhatian, tak lama kemudian maka kita akan menuju kepada posisi manajer. Selama ini sebelumnya memang saya lebih sering bertindak sebagai pemantau dan penghukum. Jadi begitu melihat anak ada yang keber, ada yang bermain, langsung ada hukuman yang seperti tadi dikatakan oleh Mbak Deni,
tidak ada hubungannya antara perbuatan dengan hukumannya. Bermain di dalam kelas tetapi kok hukumannya membersihkan WC, membersihkan sampah, atau malah mencoret-coret di tembok, kemudian dihukum untuk lari keliling lapangan, itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan dan sangat-sangat membekas di pemikiran, di hati murid-murid kita nanti. Bapak Ibu guru yang berbahagia, mungkin setelah melihat video permasalahan tadi ada yang mengganjal dalam benak pikiran panjenengan sedaya. Jadi dalam penyelesaian masalah ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan ini mulai dari memvalidasi tindakan sampai nanti menanyakan keyakinan kelas. Ini ternyata dalam budaya positif dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Nah, nanti mohon maaf, segitiga restitusi akan saya bahas setelah kita menuntaskan bahasan tentang posisi kontrol. Untuk sementara kita akan kembali lagi ke posisi kontrol dalam menghadapi suatu masalah. Dari paparan posisi kontrol tadi, untuk lebih memahaminya kita lihat contohnya satu persatu. Yang pertama, coba minta tolong Mas Wahyu dibacakan. Adi yang terlambat sekolah, terlambat lagi dan terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sekalian menjawab, posisi apa yang dilakukan? Ini posisi penghukum, Pak, seperti itu. Iya, terima kasih. Menurut rekan guru yang lain, pada kasus yang pertama Adi terlambat, posisi apa yang dilakukan? Posisinya penghukum. Kemudian macet lagi. Kasus yang kedua, contoh yang kedua, setelah tadi posisi penghukum, yang peristiwa ini sama. Adi juga terlambat sekolah, tetapi kata-kata Adi, bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu selalu ibu benar-benar kecewa. Kira-kira posisi kontrolnya apa, Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Kemudian contoh yang ketiga, Aldi, ayolah bagaimana sih kamu kemarin sudah janji ke ibu sambil tertawa-tawa, ya sudah tidak apa-apa, duduk di sana. Ya, ini posisi luhur. Selanjutnya adalah posisi Adi, tahu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa konsekuensinya? Ini posisi sebagai pemantau. Nah, kalau tadi 4 sudah, yang 5 ini biasanya posisi sebagai manajer. Kalau sebagai manajer kira-kira seperti apa? Nah, ini bisa kita lihat. Kita lihat di dalam pembicaraannya ditanya. Bisa dilihat di layar depan. Sebagai manajer kita berusaha untuk membuat Adi sadar bahwa mengapa sampai seperti ini, mengapa kamu seperti ini, apa sebaiknya yang kamu lakukan, bagaimana masalah ini kamu selesaikan. Ini sebagai manajer. Next, kemudian ada segitiga restitusi. Ini ada tahapan untuk memecahkan suatu masalah, mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi terus. Nah, tujuannya menstabilkan identitas biasanya gini. Ada kalimat-kalimat yang menguatkan anak. Jadi salah itu tidak apa-apa. Pak Guru dulu waktu sekolah juga pernah terlambat, tetapi Pak Guru kemudian sadar bahwa terlambat itu tidak bagus, kemudian berusaha untuk memperbaiki. Nah, saya juga pernah seperti itu. Nah, istilahnya kita
menyamakan rasa dengan anak. Kemudian ada setelah menstabilkan identitas ada memvalidasi tindakan. Ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, kamu patut bangga dan lain sebagainya. Pokoknya anak terlambat, kamu pasti punya alasan karena terlambat. Ya mungkin kamu membantu bapak kamu dulu, membantu macul, bantu panen loncat dan lain sebagainya. Ini tindakannya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah tadi kita ajak dari hati ke hati, kita ini yang terakhir segitiga restitusinya adalah menanyakan keyakinan. Kemudian ada keyakinan mas yang kamu langgar atau kaji kamu ingin seperti apa atau sebenarnya ini menanyakan keyakinan. Ini 3 langkah yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Secara teori memang sangat bagus, tetapi pada prakteknya banyak tantangan-tantangan. Terhormat, demikian paparan diseminasi budaya positif dari saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil secara teori, secara bacaan, secara harafiah. Memang apa yang menjadi budaya positif ini sepertinya kalau kita rasakan sulit atau kita sudah pesimis dulu, tetapi percaya dengan kita tetap optimis, semangat dan berkolaborasi. Jadi kita menyamakan rasa menyamakan pemahaman dengan rekan guru, pimpinan dan warga sekolah, insya Allah apa yang kita rasakan berat akan menjadi ringan. Seperti kata pepatah bahwa pekerjaan yang berat akan terasa ringan kalau tidak dilakukan. Nah, untuk itu biar tambah ringan, maka pekerjaan ini harus kita lakukan secara kolaborasi. Ya, kita berada pada zaman di mana anak memang lebih bebas dan berada di dunia maya semua. Yang 24 jam dunianya maya adalah Mas Wahyu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf. Sekali lagi apa yang menjadi materi pada hari ini sebenarnya sudah banyak di PNM Platform Mandiri Mengajar. Bapak Ibu semua sudah lebih paham dari ini. Monggo budaya positif yang ada di sekolah kita ini kita lanjutkan, kita lestarikan demi anak-anak yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.